Perkenalkan, nama saya Welistio Prabowo. Saya owner Mangkas Lohan, pembudidaya ikan lohan, khususnya jenis SRD dan SRM, yang beralamat di Miri RT 08 Dadapan Timbulharjo, Sewon, Bantul. Awal mula saya tertarik ikan lohan tuh dulu mas di daerah sini. Banyak banget mas, ada kayak kontes-kontes. Lihat-lihat ikan kontes tuh rasanya seneng mas. Jadi rasa ingin memiliki ikan gitu loh mas. Tahun 2015 mulai suka ikan lohan, belajar progres ikan, belajar menangani penyakit-penyakit. Itu by step saya pelajari semua mas. Awal mula saya pelihara ikan lohan tuh berawal dari satu akuarium mas. Itu pun akuariumnya nggak beli saya. Dulu akuariumnya tuh bekas punya bapak dulu. Saya sekat-sekat, jadi 10 sekat. Saya kasih buraya mas. Burayanya dulu tuh saya dikasih orang mas selama 2 bulan perawatan. Dari 7 ekor, saya jual 2 ekor, saya udah balik modal mas. Saya puter dari 5 ekor itu jadi akuarium, jadi rak. Waktu itu kan size 3 jarian masih harganya tinggi mas, 250-an dulu. Saya masih ingat betul itu. Dari situ sampai sekarang pun alhamdulillah mas, saya udah punya istri, punya anak, bisa udah 6 tahun ya anak saya mas. Dan punya markas segini lah, istilahnya kan sebuah pencapaian buat saya mas. Dari ikan lohan itu yang membuat saya paling menarik itu dari segi jenungnya ikan itu loh mas. Sama warna, mutiara, corak di badannya dia. Itu kan di ikan-ikan lain nggak ada mas. Itu yang buat saya suka dengan ikan lohan ini. Dari segi penjualan loh mas, kita tuh harus bisa memetakan kualitas mas. Jadi kalau kualitas bagus, otomatis harga pun pasti stabil. Dan yang buat stabil ini pun kita harus bener-bener tahu kualitas gitu loh mas. Berkecimpung di bisnis lohan ini kan saya sukanya tuh nggak ada patokan harga mas. Dan itu yang membuat saya optimis untuk menjalankan bisnis ini mas. Karena kan nggak dipatok size segini harga sekian, itu nggak ada di lohan mas. Itu yang membuat saya suka dan masih bertahan sampai sekarang karena itu. Jadi kalau main ikan lohan tuh jangan setengah-setengah. Kalau mau ikan bagus, bagus sekalian. Kualitas bagus, otomatis harganya pasti bagus. Kalau kualitas jelek, jangan harap harga bagus. Di sini khusus ada lohan SRD, Super Red Dragon, dan SRM, Super Red Magma. Hanya 2 jenis itu mas. Kalau dari yang Super Red Dragon tuh ada ciri khasnya mas. Dia warna merahnya tuh lebih menonjol. Kalau Super Red Magma, dia tuh mutiaranya lebih dominan. Itu yang biasanya harga lebih tinggi mas. Kalau melihat lohan yang bagus, kalau sekilas aja mas ya. Kalau saya lihat dulu dari jenong mas. Jenong tuh ada kriteria bakal boom head atau enggaknya. Misalkan jenong tuh yang langsung ke depan jenongnya, enggak ke belakang dulu. Kan kalau bagusnya yang ke belakang dulu jenongnya mas. Itu bakal bagus jenongnya. Sama mutiara, kalau bisa mutiara itu menutupi semua kepala, enggak gundul. Kan ada kebanyakan yang mutiaranya cuma sampai samping, yang depan enggak ada, itu kan kurang bagus mas. Kalau penjualan sih statisnya tetap naik turun, tapi kalau pastinya kalau yang kecil-kecil kayak gini minimal sebulan tuh 200-an ekor. Tapi kalau yang besar-besar itu paling 100 nggak sampai mas. Karena kan kalau besar otomatis harga udah tinggi mas. Kalau untuk harga dari buraya sih harga mulai 15.000 sampai 25.000 mas per ekornya. Itu size 2 sampai 3 cm. Kalau udah masuk single tank kayak gini, itu mulai harga 50 sampai 100-an. Kalau yang size 3 jari ke atas itu mulai harga 200 sampai 300-an mas. Kalau yang untuk koleksi ada yang size besar itu mulai harga 500 boleh, 500 sampai 1 jutaan lah. Kalau indukan pun saya sedia mas. Nanti indukan bisa bicara di belakang lah. Kalau untuk budidaya ikan lohan itu sebenarnya nggak susah sih mas. Yang penting kita tahu dulu karakter ikan tuh bagaimana. Ikan udah birahi belum, usianya udah matang belum, gonatnya udah matang belumnya, kan nanti step by step kita bakal tahu. Nggak langsung jantan besar ada betina ada telur dikawinin, nggak bisa. Kita harus lihat dulu, tahu karakter ikan dulu kayak gimana. Kalau saya pribadi mas ya, kebanyakan tuh pakai streaming mas. Jadi dalam satu akuarium nanti yang jantan tuh di luar streaming, yang betina di dalam streaming mas. Kita tunggu sampai bertelur. Misal udah bertelur nanti streamingnya diangkat, digeser. Otomatis kan yang betina masih di dalam streaming, yang jantan ke telur nanti. Itu bakal membuahi. Tapi kelemahannya satu mas, kalau mau saya kayak gitu,
biasanya persentase jadinya sedikit karena kan posisi telur udah keluar itu nggak langsung dibuahi. Kalau prosesnya sih dari burayak dulu mas, selang 1,5 bulan masuk sekatan mas. Di dalam sekatan ini kita pencarian bakat. Nanti dilihat ada dudukan kepalanya nggak, bakal jenong nggak, nanti kita sortir mas. Kalau udah kita sortir, kita masukkan ke single tank. Ini buat perawatan yang bagus-bagus sortiran tadi. Setelah dari sini kita progres selama 2-3 minggu, masuklah ke tahap penjualan. Untuk perawatan lohan sih paling penting, paling pokok itu penggantian air rutin mas. Itu minimal 1 minggu sekali. Dan jangan salah, yang dikurangin cuma 30% dari volume airnya. Kita kasih air baru 30% lagi. Jangan sampai 100% dikilongin semua, itu jangan. Itu salah mas. Dan kasih makannya cukup sehari 2 kali aja. Kalau yang paling bagus sih pakan-pakan alami mas. Contohnya kayak cacing sutra, cacing beku. Bisa juga pakai udang dikupas loh mas. Yang penting kepalanya itu hilang. Karena kan kepala udang itu ada tanduknya tuh mas. Takutnya nanti kena ke ikan. Kendalanya kalau ikan lohan tuh kebanyakan penyakitnya tuh white spot seperti jamur itu loh mas. Dan penanganannya pun mudah. Cukup dikasih garam, kita setting heater 33 sampai 34 derajat, 2 atau 3 hari udah sembuh. Penjualan sih dari sosial media mas, terutama Facebook, Instagram sama Mem. Itu udah paling banter mas setelah saya mas. Lain-lain nggak main saya, cuma Facebook lah mas paling nggak. Pernah kirim ke Singapura sama Malaysia. Indonesia ada semua mas. Dan kirim-kirim kita pun garansi mas, hidup selamat sampai tempat. Misalkan sampai tempat kok mati ikannya, tetap saya ganti mas. Boleh minta uang kembali atau ikan yang sama, kurang lebih sama lah, bisa. Tetap garansi 100% mas. Oh kalau buat pemula, sebisa mungkin jangan cari ikan yang rewel. Rewel dalam artian kayak kampa, cencu, itu kan termasuk jenis-jenis ikan yang sedikit rumit mas perawatannya. Maka kalau saya sarankan ya, mulailah dari jenis-jenis ikan yang standar pasar lah, ibaratnya SRD, SRM itu tadi. Itu kan kita bisa tahu setidaknya penanganan penyakit kayak gimana, perawatannya kayak gimana. Nanti kan kita tahu, baru kita upgrade kelas gitu. Bagi teman-teman yang mau main ke sini, boleh langsung aja cek di Maps markas lohan gitu. Atau bisa kontak saya di WA 0899 5734 061.